kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Syariah yakni Ibu Zahidah Iktisomabillah ME, dan tak lupa pula teman-teman kelas 7C Ekonomi Syariah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersua kembali pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 1, nama saya Siti Analika sebagai moderator sekaligus presentator yang pertama, dan ada juga teman saya yakni Nadia Imro'atus Sholehah sebagai presentator yang kedua. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan pendahuluan terkait materi yang akan saya bahas. Jadi, materi yang akan dibahas kali ini adalah keuangan publik dan sosial konvensional. Baiklah. Keuangan publik Indonesia memainkan peran yang strategis dalam pengelolaan perekonomian negara. Nah, khususnya dalam mendukung program pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Nah, pengelolaan fiskal yang efektif mencakup optimalisasi penerimaan negara, alokasi belanja yang efisien, dan pengelolaan utang yang bijaksana. Jika membahas keuangan publik, keuangan itu tidak bisa lepas dari realitas peran negara. Jadi, sementara teori tradisional menekankan gagasan tujuan sosial berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi, keuangan publik didasarkan pada perspektif tujuan hidup bersama dan urgensi peran setiap muslim suatu kondisi masyarakat di Indonesia. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dibahas itu adalah mengenai pengertian dari keuangan publik itu sendiri. Apa sih keuangan publik itu? Nah, tapi di sini kita akan membahas pengertian yang secara konvensional. Untuk yang bagian syariah itu beda lagi ya. Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Nah, keuangan publik konvensional adalah pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan utang negara yang dilakukan melalui lembaga pemerintah dan semi pemerintah. Nah, keuangan publik konvensional telah terbukti efektif nih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan dampak lingkungan. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa keuangan publik merupakan salah satu rumpun dari ilmu ekonomi yang pada dasarnya fokus pada pengelolaan keuangan pemerintah, di mana objek peruntukannya untuk membiayai kegiatan operasional negara dan konsentrasinya untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, suatu negara dalam mengelola setiap kegiatan perekonomiannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir orang atau hanya individu saja. Nah, untuk materi yang kedua itu ada karakteristik keuangan publik. Nah, karakteristik dari kebijakan
keuangan publik ini mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Nah, akan saya jelaskan beberapa karakteristik dari keuangan publik itu sendiri. Jadi itu ada yang pertama adalah untuk mencapai efisiensi pasar, yaitu kondisi di mana produksi barang dan jasa yang mencerminkan keinginan pasar. Nah, mensyariatkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar, baik bagi produsen maupun konsumen, dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien dan merupakan distorsi terhadap pasar. Yang ketiga itu ada pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar terkadang tidak memberikan manfaat kepada pelaku usaha, sehingga perlu adanya pengaturan. Nah, pengaturan dan proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. Yang keempat itu ada timbulnya masalah eksternalitas perlu dipecahkan oleh pemerintah melalui kebijakan pajak, anggaran, subsidi, dan ketentuan pemerintah yang lainnya. Yang kelima itu ada peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. Dan yang terakhir itu ada kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup keuangan publik, yang mana bahasan keuangan publik ini dimulai dari keadaan dan alasan yang perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Di antaranya yang pertama, kondisi-kondisi adanya eksternalitas kegiatan oleh suatu pihak yang berdampak kegiatan pihak lain yang perlu dikendalikan. Yang kedua yaitu adanya barang publik yang perlu disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pemerintah karena berbagai alasan yang perlunya pencapaian stabilitas dalam ekonomi berupa kestabilan harga maupun ketersediaannya kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kemudian pembahasan yang keempat yaitu tentang landasan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Nah, landasan anggaran ini negara tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, setiap tahun pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran yang tahun lalu. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.